Selamat siang Future Leader. Oh kurang semangat nih. Selamat siang Future Leader. Oke, terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Perkenalkan, nama saya Santi Dewi. Saya jurnalis senior di IDN Times di Jakarta. Di sesi ini kalau sebelumnya tadi di sesi bersama Mbak Najwa Shihab kita membicarakan isu mengenai demokrasi. Pada siang ini kita akan membicarakan mengenai isu politik. Nah saya mau tanya dulu nih sebelum memasuki sesi untuk berbicara dengan 4 narsum kita. Di sini siapa yang tertarik atau sering ngobrolin isu politik? Boleh angkat tangan future leader? Oh oke, lumayan ya. Karena memang sejumlah survei itu mengatakan bahwa kaum milenial dan Gen Z dikatakan apatis dan tidak terlalu tertarik mengenai isu politik. Dan kalau saya pribadi menilainya itu tidak sepenuhnya benar karena hari-hari ini hanya anak muda yang berani menyuarakan aspirasi dan kepentingan publik gitu. Salah satunya kalau kita lihat itu ada beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Salah satunya untuk memprotes kenaikan BBM Pertalite. Itu kalau yang kemarin kita lihat ya dalam beberapa hari terakhir dan juga pekan lalu gitu. Dan sebelumnya juga pernah ada aksi unjuk rasa untuk memprotes mahalnya harga minyak goreng gitu ya. Karena mungkin mendapatkan pesan dari ibunya gitu untuk turun ke jalan dan meminta kepada pemerintah dan juga parlemen gitu untuk segera menurunkan harga minyak goreng gitu. Jadi memang isu politik ini kita tidak boleh apatis future leader karena dari politik kemudian nanti akan berubah menjadi kebijakan publik yang akan berdampak sehari-hari kepada kehidupan kita gitu. Dan kemudian peran perempuan itu memiliki porsi yang sangat penting. Kita sebelumnya pernah dipimpin oleh presiden perempuan, lalu putri dari presiden kelima itu sekarang menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai ketua DPR. Walaupun kalau kita lihat ya di media sosial menarik ya respons publik terhadap Mbak Puan Maharani gitu, sering menjadi obrolan dan juga trending topik. Nah untuk membicarakan bagaimana kontribusi perempuan di dalam dunia politik dan apa saja yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk bisa membuat suatu perubahan terhadap kebijakan publik, saya akan ngobrolin dengan 4 politisi muda, perempuan pastinya, dan memiliki rekam jejak yang gemilang. Saya ini akan membicarakan atau memanggilnya sesuai abjad ya, jadi nggak ada niat favor ke politisi tertentu atau parpol, karena hari-hari ini kayaknya pakai baju warna outer ini aja disangka kemudian favor ke partai tertentu nggak ada ya. Ini kebetulan outfit yang saya punya hari ini gitu. Yang pertama saya akan memanggil dan berikan tepuk tangan kepada Mbak Intan Fauzi Fitriani, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Monggo Mbak Intan. Ya, silakan mengambil tempat. Ya. Kemudian yang kedua ada Mbak Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar. Oh 11, mohon maaf, sudah bergeser ya Mbak? Oh oke, baik silakan Mbak Putri. Lalu untuk perempuan yang ini memang saat ini tidak lagi duduk sebagai anggota parlemen, tetapi tetap memegang peranan yang sangat penting di dunia politik. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Tidar Mbak Rahayu Saraswati atau yang akrab disapa Mbak Sarah. Monggo Mbak. Dan yang terakhir, yang sedang viral, ada anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Mbak Rizky Aprilia. Monggo Mbak Kiki.
Iya, kita sudah lengkap ini ya bersama perempuan-perempuan hebat, ibu yang juga adalah politisi. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan intinya, saya mau nanya dulu nih ke Mbak Sarah, Mbak Intan, Mbak Putri, dan Mbak Kiki. Apa kabar nih Mbak? Baik. Ada mic Bu. Iya bener ya, silakan dipakai mic-nya. Iya. Iya, apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Udah kedengeran. Iya. Tadi gak kedengeran. Sehat-sehat semua ya? Insya Allah. Error ternyata ya. Error. Oke, biasa kalau makan saya gitu. mau nanya gini, kan memang pemilu tuh udah 2 tahun lagi lah ya gitu. Adakah rencana dari masing-masing mbak-mbak sekalian maju lagi sebagai anggota parlemen di 2024? Mbak Sarah mungkin mau ikut pilkada lagi di 2024 Mbak, mencoba Pilkada atau peruntungan? pilek nih ya? Jangan jadi kompor deh Put. Enggak, kalau misalkan kita sih pasti sebagai perempuan-perempuan apalagi yang mendukung keterwakilan perempuan di DPR, ya kalau kita bisa kontribusi pasti kita akan maju, itu adalah salah satu cara untuk kita kontribusi. Untuk partai maupun juga untuk bangsa dan negara, keren gak tuh? Oke, kemudian Mbak Putri mau niat lagi maju gak nih Mbak di 2024? Pertama-tama aku mau makasih ya sama Uni Lubis. Aku disandingkan sama senior-senior yang jauh di atas aku lah kemampuannya. Jadi terima kasih ada Mbak Kiki, Mbak Sarah, dan Mbak Intan. Insya Allah maju lagi di daerah pemilihan yang sama, Jawa Barat 7, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dan disclaimer, aku gak pernah, insya Allah masih di Komisi 11 dari awal 2019 dilantik sampai sekarang masih jadi anggota komisi yang sama. Oke, my bad, mohon maaf ya Mbak Putri. Baik, kemudian Mbak Intan? Baik, saya nyapa dulu ini. Terima kasih undangannya Uni Lubis dan teman-teman IDM Times. Juga selamat siang buat semua yang hadir. Insya Allah maju lagi 2024 karena sebetulnya banyak yang bisa kita kontribusikan kalau kita ada di legislatif. Saya dapil Kota Depok dan Kota Bekasi, Jabar 6, fraksi Partai Amanat Nasional. Oke, kemudian Mbak Rizky, Mbak Kiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih buat semua yang hadir hari ini, Uni Lubis, Sinta, dan kawan-kawan yang mau hadir di sini ngobrol, berbincang. Insya Allah kita akan terus berkontribusi di parlemen demi keterwakilan perempuan Indonesia lebih baik lagi ke depan. Insya Allah, makasih. Oke. Oh dapil, saya dari Sumatera Selatan. Dapil Sumatera Selatan dari, kalau partai nggak usah ditanya, dari baju ketahuan. Saya dari PDI Perjuangan, Merdeka. Tapi nanti kalau terpilih lagi nanti mau digeser lagi nih Mbak Kiki. Seperti yang di 2019, enggak ya? Tiba-tiba mau di ini. Ada apa itu emang? Ada apa? Jadi penasaran semua. Bukan mau diganti sama yang lagi buron itu bukan? Nggak ada tuh perasaan. Oh oke. Iya. Oke. Baik kalau gitu. Oke ini pertanyaannya saya ingin langsung menanyakan dari lama sebenarnya terkait hal ini. Ini dimulai dari Mbak Kiki dulu ya. Karena beberapa survei terutama yang terbaru tuh dari CSIS menunjukkan bahwa dari 11 lembaga yang diuji, DPR itu selalu menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh anak muda. Total presentasenya mencapai 42,5%. Nah kalau dalam pandangan para politisi perempuan yang ada di sini, mengapa hal itu kerap berulang terjadi? Mbak Kiki dulu. Oke, terima kasih. Prinsipnya begini, tadi yang saya underline adalah masalah anak muda cenderung tidak percaya dengan lembaga itu. Ya buat saya itu hak orang lah untuk menilai baik dan buruk. Hanya mungkin kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang ya mungkin karena mereka kagak kenal aja gitu. Dan tidak into ya. Karena ya to be honest rapat itu mungkin for some people it's boring ya kan. Tapi kalau misalkan mengikutin dari awal sampai selesai, Putri ini kurang apa lagi galaknya di komisinya. Ibu Intan juga apa lagi ya kan. Ibu Saras juga luar biasa walaupun di luar dia juga ngomong juga. Tapi memang mungkin untuk mengikuti awal sampai selesai substance itu nggak menarik. Ya kayak saya punya komisi pertanian ya kan. Mungkin komisi pertanian perikanan.
Jadi ya hari gini lu ngomongin pertanian kan begitu, tapi ya realize it or not bahwa hari ini kita harus berbicara tentang itu. Ya inilah peran. Jadi buat saya kenapa sih kayak gitu? Ya bahasa simpelnya saya sih ya enggak ini aja. Mungkin teman-teman tidak terlalu attract untuk issues ya. Yang kita bahas kan issues. Nah issues ini mencari solusinya seperti apa. That's how we do it gitu loh. Nah tapi memang mungkin suatu saat berkunjunglah ke parlemen, melihat bagaimana mungkin akan memahami ke depannya seperti apa. Mungkin simpelnya seperti itu sih gitu. Oke. Tapi bukan karena ini ya, yang ramai di pemberitaan itu selalu misalnya para politisi itu ketangkap OTT misalnya, atau membuat pernyataan yang kontroversial sehingga akhirnya tingkat kepercayaannya jadi turun gitu, khususnya di anak muda. Ya ini saya lagi nih ya, Ya. mungkin generalnya, ya itu makanya tadi saya bilang di awal, mau itu jelek, mau itu buruk, itu masukan juga buat kita semua. Tapi tidak bisa juga kita generalisir bahwa all of us itu seperti itu. Kita di sini pada dasarnya juga masih fight untuk yang something good gitu loh. Dan itu bisa dicek semua kok. Nggak ada, hari ini zaman keterbukaan, kita Google semua muncul whatever there is gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Oke, kalau Mbak Intan, menurut Mbak Intan mengapa selalu kalau dalam persepsi publik terutama anak muda ya, DPR itu menjadi lembaga yang tidak dipercaya? Bicara persepsi ini kan macam-macam ya. Artinya ada yang memang fakta, tapi persepsi itu juga bisa dibentuk. Nah ini yang juga menurut saya justru saya ngajak nih teman-teman yang ada di sini, millennials, Gen Z, untuk bisa ngikutin sebenarnya kerja-kerja DPR itu apa sih. Karena DPR itu rapatnya semua terbuka, live, YouTube, medsos, Facebook, Instagram semua dibuka. Live, kemudian kami dibagi dari komisi 1 sampai 11. Saya di komisi 6, itu bidangnya BUMN, perdagangan, investasi. Nah itu kan sebetulnya bersentuhan langsung sama masyarakat. Apalagi kalau kita lihat setiap kali rapat BUMN, kemudian kementerian-kementerian lain itu banyak sekali anak muda dan itu pada posisi mitra, posisi pemerintah. Kami di legislatif itu juga anak mudanya sangat banyak. Sekarang sudah dan terus bertambah. Jadi menurut saya kalau memang mau membenahi ya ada baiknya juga melihat langsung, mendengar langsung dan di dalam. Untuk bisa mengetahui jalannya rapat itu mudah karena ada balkon yang memang kita sediakan untuk masyarakat. Kemudian secara online juga semua live terbuka. Dan kalau kita sudah di dalam, artinya ini bukan klise, saya merasakan betul bahwa kita betul-betul bisa melakukan perubahan. Yang dampaknya orang bilang ya karena kita yang membuat peraturan, mengesahkan bersama pemerintah, kemudian anggaran uang-uang negara ini yang asalnya dari rakyat, pajak rakyat, itu juga ketok palunya ada di ruang Senayan sana. Jadi menurut saya sebetulnya sangat sayang kalau semakin lama justru terkikis, artinya orang yang minat ke politik. Dan kalau bicara politik, ini kan bicara undang-undang nih, bahwa memang harus melalui partai politik untuk bisa masuk di legislatif sana gitu. Jadi itu kenapa kami ini sekarang ada yang merah, saya biru, ada kuning, ada Gerindra, karena memang itu undang-undang yang mengatakan seperti itu. Oke, kalau Mbak Putri bagaimana Mbak? Ya, kalau kita sih lebih menganggap ini karena selama ini mungkin anak-anak muda merasa tidak dilibatkan dengan proses yang ada di DPR RI. Kebetulan pas kemarin CSIS rilis surveinya itu aku dipercaya jadi penanggap juga dari Partai Golkar. Dan alasannya adalah karena mereka maunya mereka diwakili sama orang yang bersih dari korupsi, bisa menggunakan anggaran dengan tepat sasaran, dan mempunyai strategi yang besar untuk membawa Indonesia 5-10 tahun ke depan. Dan mereka merasa nih DPR sebagai salah satu lembaga sama sekali tidak merepresentasikan hal tersebut. Jadi kalau aku sih pada prinsipnya kita yang di DPR nih yang usianya di bawah 40 tahun itu kan cenderung lebih terbuka untuk diskusi. Kita senang mendengar masukan dari teman-teman. Kalau di media sosial udah gampang banget lah mau DM kita ataupun mau dapat undangan diskusi webinar dan lain-lainnya itu kan sudah kita sering lakukan juga.
Jadi kalau menurut aku alih-alih kita membenci lembaga yang sangat berjasa untuk penggunaan anggaran di Indonesia ini, bukan bukan jasa ya, karena ini tugasnya kan memang Badan Anggaran membahas APBN dengan pemerintah yang jumlahnya sekarang udah 3.000 triliun. Jadi kalau kita apatis dan membenci DPR, kita nggak akan pernah tahu tuh itu 3.000 triliun tuh diapain sih. Aku nggak tahu sih ya Mbak Sinta, tapi aku belum pernah lihat duit 3.000 triliun, banyak banget kayaknya. Iya. Jadi ini ajakan buat teman-teman yang hadir hari ini di tahun 2024 nanti, sebenci-bencinya sama lembaga apapun, mau itu kepala daerahnya masing-masing ataupun DPR atau DPRD provinsi dan kabupaten kota, suara kita itu akan sangat menentukan orang seperti apa yang akan kita taruh di gedung itu gitu. Jadi kalau nanti ternyata jagoan kita tidak masuk, setidaknya kita sudah berjuang untuk apa yang menurut kita benar. Dan juga anggaran pemilu itu besar banget. Jadi kalau kita golput, itu akan menjadi salah satu hal yang membuat kita warga negara yang membuang-buang anggaran. Jadi kira-kira sama aja lah sama orang-orang yang selama ini kita benci. Oke, tapi gini Mbak Putri, karena kalau melihat tadi kan Mbak Putri mengatakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan itu karena tidak merasa terwakilkan aspirasinya. Dan selama ini juga kalau aku ngelihat ya, kalau ada demonstrasi besar begitu di depan gedung DPR, itu jarang diterima loh Mbak. Atau dihampiri, minimal oleh ketua dari partainya Mbak Kiki ini. Kan teman-teman mahasiswa pengennya dihampiri langsung oleh Mbak Puan gitu, tapi yang keluar malah wakil ketua DPR-nya gitu kan. Padahal kan pengen langsung berdialog bersama dengan ketuanya gitu. Kalau menurut Mbak Putri, apa itu juga jadi salah satu faktor begitu, dan sebenarnya nih teman-teman anggota DPR mau nggak sih kalau misalnya ada demonstrasi terutama dari teman-teman mahasiswa gitu ya, diterima atau berkomunikasi langsung gitu Mbak Putri? Aku bukan pimpinan, jadi disclaimer belum bisa menjawab pertanyaan yang mewakili pimpinan. Tapi waktu itu Pak Ludwig selaku wakil pimpinan dari Golkar dan Pak Sufmi Dasko dari Gerindra sempat menerima teman-teman mahasiswa waktu demo yang beberapa bulan lalu. Jadi memang keterbukaan itu ada, tapi kalau kita nih yang posisinya belum pimpinan seperti sekarang, itu kita kalau ke daerah pemilihan kan selalu berdiskusi sama teman-teman perwakilan mahasiswa di daerah pemilihan kita masing-masing. Aku sering banget ketemu sama teman-teman dari misalnya Universitas Singapura Bangsa Karawang gitu, teman-teman dari HMI, PMII dan lain-lainnya, untuk tahu sebenarnya yang mereka narasikan pas demo tuh harapannya, tuntutannya apa sih, dan posisi aku di Komisi 11 tuh bisa apa untuk membantu mereka, untuk mengejawantahkan tuntutan-tuntutan mereka sebagai anggota biasa yang aku sekarang masih jadi anggota gitu. Jadi aku selalu bilang ke mereka, ayo mana sini tuntutannya, kita coba usahakan di Komisi 11 yang berkaitan sama kita. Tapi aku juga jelasin sebagai anggota kita ada keterbatasan karena ya komisinya kan dibagi-bagi. Jadi hal yang di luar keuangan dan perencanaan pembangunan nasional aku nggak bisa. Cuman aku bisa titipin misalnya ke Mbak Kiki nih petani di Purwakarta seperti ini gitu, tolong suarakan di komisinya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin teman-teman yang masih berada di luar itu belum tahu gitu. Kalau proses politik di DPR itu ada jenjang-jenjangnya, dan hal-hal seperti itu menurut aku yang perlu kita share ke publik supaya ada pengertian juga gitu. Kenapa sih posisinya selalu deadlock dan negosiasinya selalu mengambil waktu yang lama. Oke, baik. Nah ini Mbak Sarah udah manggut-manggut sambil senyum-senyum sendiri nih Mbak Sarah. Tapi untuk Mbak Sarah aku tambahkan, Soalnya gemes. aku tambahkan untuk ini juga Mbak, karena kan Mbak Sarah termasuk salah satu elit di partai besar Indonesia ya. Jadi setelah DPR biasanya yang tidak dipercaya itu lembaganya adalah partai politik. Padahal untuk membuat perubahan, partai politik itu fungsinya sangat penting begitu Mbak. Dan juga yang menjadi perwakilan di DPR itu kan harus melalui partai politik begitu. Nah kalau menurut Mbak Sarah, mengapa DPR dan partai politik ini menjadi lembaga yang tidak dipercaya oleh publik dan juga anak muda Mbak? Ya, tadi sebenarnya udah banyak banget yang dibahas oleh teman-teman saya, terutama juga Putri tadi udah menyampaikan hal-hal yang lumayan penting sebenarnya. Salah satunya adalah soal pendidikan politik. Mau highlight ini karena ada sedikit miskonsepsi benang yang putus gitu antara realita yang kita hadapi di dalam dunia politik dengan persepsi masyarakat, terutama untuk anak-anak muda.
Kenapa? Karena mungkin anak-anak muda mereka nontonnya adalah misalnya politik yang justru ramenya itu yang dari negara-negara lain. Mereka berpikir bahwa sistem yang berlaku di negara lain itu berlaku di negara kita. And that's not the case. Gitu kan. Jadi misalnya, oke, satu saya juga sepakat dengan Mbak Kiki tadi sampaikan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Terus ada isu tentang mengeneralisir. Mengeneralisir ini karena kita lagi bicara di ajang media ini, kebetulan gitu ya. Mohon tolong kepada rekan-rekan media, terutama dari IDN Media gitu salah satunya, untuk membantu kita memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Kenapa? Karena seringkali yang diangkat adalah hal-hal yang kontroversial. Tadi kan Mbak Santi bilang bahwa misalnya, kok kayaknya selalu ada yang diangkat itu orang taunya adalah yang kontroversial. Ya gimana enggak kalau medianya ngangkatnya cuma yang kontroversial. Padahal banyak hal dalam misalnya 2-3 jam kita rapat itu banyak yang mungkin cuma dalam bentuk pertanyaan, nggak ngegas, tapi pertanyaan yang mewakili suaranya rakyat, tapi itu nggak disampaikan kepada masyarakat, ya kan? Jadi masyarakat cuma taunya adalah hal-hal yang kontroversial itu tadi, dan mungkin tidak sepenuhnya mewakili. Jadi ini juga pendidikan pada teman-teman, kepada milenial dan Gen Z yang seharusnya is the most informed generation of our time, gitu kan? Ya ini kita mau tantang gitu, if you are the most informed generation, pastikan bahwa you have the full information. Jangan sampai melakukan judgment, penilaian tanpa mengetahui sepenuhnya. Karena apa ya, saya pernah di posisi mereka gitu ya, 2014-2019 di Komisi 8 pula gitu ya. Yang gak banyak orang sebenarnya ngeliatin sampai waktu itu baru ada RUU waktu itu penghapusan kekerasan seksual. Betul. Baru then everybody paid attention gitu kan. Padahal selama ini kita udah banyak hal yang kita bahas termasuk undang-undang penyandang disabilitas, termasuk undang-undang pesantren, termasuk tiap tahunnya membahas tentang anggaran naik haji dan seterusnya. Tapi nobody really pays attention to that. Sampai ada yang kontroversial dan rame gitu. And seringkali kita juga dibilang bahwa jarang hadir rapat dan seterusnya. Itu mengeneralisir gitu kan. Padahal of course kayak Putkom kurang apa lagi, lihat aja di medsosnya. Ini gue bantuin lu ya. Jadi lihat aja di medsosnya dia sarangnya. Lihat aja di medsosnya dia laporannya lengkap banget. Aku salut banget sama aku bilang ini kalau bisa gue hijack timnya dia, gue hijack deh. Karena keren banget gitu laporannya dia. Anda luar biasa. Jadi laporannya itu lengkap dan dia memang kita tipe yang my gosh gitu. Kurang apa lagi? Baru hamil sampai baru melahirkan beberapa 10 hari udah tampil, udah hadir di rapat. Ini just goes to show bahwa banyak hal yang mungkin asumsi dari masyarakat karena yang viral yang mereka ketahui adalah hal-hal yang negatif, langsung mereka capnya bahwa DPR dan partai politik itu negatif. Nah, lebih kepada partai politik juga ya. Kembali lagi bahwa ini ada semacam kesalahan persepsi atau mungkin kekurang tahuan gitu ya. Bahwa sesuai dengan undang-undang kita, jadi ini bukan kita yang make the decision gitu loh. Ini udah berlaku dalam undang-undang kita dan konstitusi kita. Bahwa di Indonesia ini yang paling kuat itu sebenarnya adalah partai politik. Ya. Gitu ya. Nah banyak yang mungkin berpikir dengan direct election yang dimana mereka milih wakilnya siapa istilahnya gitu ya. Dan milih siapa presidennya, milih siapa bupatinya dan seterusnya. As soon as reformasi terjadi dan direct election terjadi, tapi pendidikan politiknya tuh nggak nyampe. Bahwa sebenarnya partai politik pun juga punya hak untuk menyatakan siapa yang duduk di kursi itu. Bahwa sebenarnya juga siapapun yang duduk di kursi tersebut itu mewakili bukan hanya suaranya dia sendiri, tapi suaranya dapilnya dan juga suaranya partainya. Jadi banyak yang mikirnya, oh kalau saya pilih dia, mungkin dia akan berani untuk bersuara melawan partainya. Ya itu very unlikely kecuali posisinya yang mohon maaf seperti saya yang gak ada takutnya gitu. But that's not a lot of us gitu. Nah terakhir yang saya mau angkat adalah dari segi pendidikan politik, yaitu yang berkaitan dengan soal, bukan saya, ini masalahnya kalau Bu Swi kayak gini suka ngeblank. Tapi saya stop dulu di situ daripada nanti saya take over the whole ini jadi SKS berapa, stop di situ dulu deh. Ya ini udah dikasih aba-aba, tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita pada hari ini. Sudah ada aba-aba dari pihak panitia untuk memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya langsung lempar aja ke teman-teman future leader yang ingin bertanya langsung
kepada politisi perempuan, ini harus diingat ya wajah-wajahnya karena akan mewakili dapil kalian di pemilu 2024. Ini, thank you. Ini soal dapil. Sorry, 1 menit. Ya, Kalau banyak yang nggak tahu, mikirnya bahwa semua yang duduk ini, bahwa mereka mewakili satu Indonesia. Tahu nggak kalau pada saat kita sumpah, when you enter, itu sumpahnya bukan untuk memperjuangkan suara rakyat Indonesia. tapi dapil yang Yes. Mereka bersumpah untuk memperjuangkan suara dari rakyat yang ada di daerah pemilihan mereka. ya konstituennya ya. So, ketahuilah siapa yang menjadi wakil rakyat lo di dapil lo gitu loh. Jangan terus satu DPR dimarahin untuk sesuatu yang istilahnya itu berkaitan dengan daerah pemilihan kalian. Makanya Putri nggak salah kalau tadi bilang saya ada di Komisi 11. Jadi dia nggak bisa langsung ecek-ecek masuk ke Komisi 3 dan bilang, ini nggak betul nih caranya polisi seperti ini. Nggak bisa ya kan? Marahlah pimpinan Komisi 3 sama dia. Ya kan? Nah ini yang juga harus dipahami sama masyarakat. Jadi itu yang saya mau tambahin soal Oke. daerah pemilihan. Thank you. Mbak Sarap dapilnya dari mana? Tangsel ya Mbak? Enggak, itu pilkada kemarin. Makanya saya nggak sebut dapil karena saya masih menunggu Lagi milih, kepastian. lagi milih. Karena saya tipe yang H-2 hari pun juga tiba-tiba bisa dirubah dapil saya di mana. Oke, baik. Future leader ada yang ingin langsung bertanya kepada politisi perempuan kita? Silakan angkat tangan. Mungkin ada yang, ya saya buka 3 pertanyaannya dulu ya di sesi pertama. Ada 1, ya yang di tengah sini, kemudian 2 yang menggunakan kacamata laki-laki dan ketiga Mbak yang sebelah sana. Silakan ada dihampiri standing mic-nya. Langsung ditanya, tolong disebutkan namanya siapa dan pertanyaannya ditujukan ke politisi perempuan yang mana. Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Aryo Lekito, saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kebetulan dulu waktu saya kuliah saya mengambil major ilmu politik. Jadi mungkin cukup akrab lah dengan isu-isu keterwakilan perempuan, kemudian representasi di dapil dan lain sebagainya. Mungkin ketika di awal tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Uni Lubis terkait dengan kenapa sih millennials dan Gen Z sangat sulit untuk memiliki ketertarikan dari politik. Satu hal yang menurut saya partai politik kerap kali abai adalah kita seakan-akan hanya dijadikan sebagai komoditas suara. Seakan-akan milenial dan Gen Z itu hanya dikritik, oke, milenial seperti apa, Gen Z seperti apa, tanpa pernah memberikan ruang yang sangat efektif. Apa sih yang mau dibutuhkan oleh millennials, apa sih yang dibutuhkan oleh Gen Z. Yang sangat ironi adalah beberapa waktu yang lalu bahkan saya sempat menemukan salah satu konten di video TikTok salah satu partai politik. Saya yakin sekali ini mungkin upaya bagi partai politik untuk bisa mendekatkan diri bagi millennials dan Gen Z. Yang menjadi ironi kenapa konten yang ditunjukkan itu hanya konten joget-joget semata. Apakah partai politik selama ini memandang milenial dan Gen Z itu hanya tertarik ya cuma dengan konten-konten joget semata. Kita dianggap seakan-akan sebagai botol kosong yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Nah, jauh dari situ mungkin saya akan kembalikan sesuai dengan topiknya Women's Rights in Politics and Decision Making. Saya mungkin ingin bertanya bagi para perempuan yang ada di sini yang sudah bisa terjun ke dalam partai politik, mungkin bisa dijelaskan sih struggle-nya bagaimana pada akhirnya bisa masuk ke dalam partai politik dan bahkan masuk ke lembaga parlemen, mengingat keterwakilan perempuan ini kan sangat sulit. Kerap kali perempuan itu diidentikan bisa masuk ke menjadi anggota DPR karena titipan anaknya siapa, karena suaminya siapa, karena ayahnya siapa. Kerap kali diidentikan seperti itu yang pertama. Yang kedua, perempuan juga kerap kali dianggap tidak memiliki kapasitas. Karena menurut saya ketika misalnya perempuan itu dianggap, partai politik menganggap perempuan itu memiliki kapasitas, seharusnya undang-undang pemilu, undang-undang partai politik nggak perlu kasih aturan affirmative action. Nah mungkin saya pengen tahu dong sebenarnya kendala-kendala apa sih yang dihadapi oleh masing-masing kandidat ini dalam partai politik. Sampai-sampai kenapa keterwakilannya itu sulit banget untuk naik. Apakah ada internal di dalam partai politik atau juga ada kendala ketika para caleg perempuan ini turun dalam daerah pemilihannya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi dengan Mas siapa maaf namanya? Aryo. Aryo, oke baik. Terima kasih Mas Aryo. Oke. Ini pertanyaannya bagus nih. Ini ditampung dulu atau gimana? Saya tampung dulu kali ya biar langsung dijawab. Ini jawabannya soalnya panjang banget nih. Oke, ada lagi tadi yang mau bertanya. Tadi saya sempat melihat di sisi sebelah sini. Iya, silakan.
Oh iya, saya Brian, seorang pelajar dari Bogor. Jadi tadi kan dibahas bahwa em, itu terutama bagi milenial dan Gen Z, itu kita hanya mengetahui isu-isu yang kontroversial. Nah pertanyaan saya, bukankah itu juga setidaknya sebagiannya kesalahan dari media dan berbagai media yang justru mendorongkannya yang kontroversial dan karena memang terutama bagi milenial dan Gen Z kita memang mendapat informasinya dari media terdepan seperti Kompas, IDN dan sebagainya yang memang membahasnya memang kontroversial. Ya itu saja sih pertanyaan saya. Oh oke, ini berarti ditujukan kepada pihak Ya, saya yang jawab ya? Ya ini ditujukan ke siapa aja mau jawab sih sebenarnya, tapi ya tadi sepertinya ibu yang itu yang menjelaskan ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Brian atas pertanyaannya. Lalu satu lagi untuk penanya yang terakhir. Oh iya perempuan tadi. Ya silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Sarah juga, Sarah Husna, saya dari Depok. Mau nanya, jadi saya juga dulu bagian dari anak muda yang skeptis ya gitu terhadap dunia politik praktis dan lembaga-lembaga. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk masuk di pendidikan di ilmu politik pemerintahan dan setelah lulus saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat 2 waktu itu. Karena kebetulan saya juga perempuan, saya ingin suara saya didengar saat itu. Dan bagi saya tadi disebutin kalau kita nggak bisa sayang kalau kita nggak kenal, kita nggak mungkin tahu dalamnya sesuatu kalau kita nggak nyelam gitu. Tapi yang mau saya tanyain, ketika dulu saya masuk di 2019, yang saya masih yang saya masih kaget saat itu sebagai anak muda adalah iklim transaksionalnya gitu. Yang saya bingung how we deal with it gitu, kayak saya sebagai anak muda tuh kayak itu bentrok banget gitu. Transaksional sama idealismenya anak muda. Yang itu bukan cuma berasal dari politik praktisnya aja tapi juga dari masyarakatnya gitu. Ya, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Sarah terkait pertanyaan isu transaksional di dunia politik. Ini saya recap ya. Yang pertama dari Haryo bertanya soal bagaimana struggle para ibu dan perempuan yang ada di sini sebagai politisi, apa saja struggle yang dihadapi dan kendala-kendalanya ketika maju menjadi para caleg. Dan kalau saya boleh nambah satu juga, ada nggak sih sebenarnya modal finansial yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota parlemen ini gitu? Monggo, dari Mbak Sarah dulu nih, silakan Mbak. Udah gemes soalnya, udah gemes. Oke, pertama kalau misalkan bicara tentang struggle untuk bagaimana kita bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di Indonesia, oke? Karena full disclosure, saya juga selain dari Wakil Ketua Umum Gerindra di bidang pemuda, perempuan dan anak, saya juga seorang aktivis perempuan dan anak karena fokus di anti-human trafficking dan juga Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Ini makanya aku gemes banget karena this is my passion gitu ya. Pertama, enough, cukup dengan yang namanya kita mendiskriminasi dan kita langsung bilang bahwa oh dia hanya dapat karena anaknya ini, keponakannya ini, istrinya ini dan bla bla bla. Ini dua diantara nih yang sering kena kayak begituan. Kenapa? Karena it's not gonna help. Itu nggak akan membantu. Oke? Tolong betul-betul dilihat dari meritnya. Gitu kan. Dia punya layak atau tidak, punya intelektualitas atau tidak, paham dengan bidangnya atau tidak, dari situ then you make your decision. Tapi struggle-nya selain dari itu, jadi itu aja udah dengan sendirinya langsung dilihat, oh dia karena ini jadi nggak usah dilihat, nggak usah diperhatikan. No. We need everybody on board. It's not just women for women, it's also men for women. Nah, struggle-nya itu 3 ya, yang selalu dikatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Yang pertama budaya. Bagaimana kita bisa, kalau tadi dikatakan kalau memang kita udah pro perempuan kenapa masih harus ada the quota of 30% caleg, by the way, bukan kursi. Kita masih bicara 30% caleg. Kenapa masih perlu ada itu?
30% aja kita udah sulit banget untuk ngisinya. Gitu loh. So kalau kita lose that, kita hilang dengan kuota 30%, lebih susah lagi kita untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan di DPR, di kursi-kursi pengambilan kebijakan. Why I say that? Karena kembali lagi budaya patriarki yang dimana mohon maaf kepada semua laki-laki yang ada di ruangan ini, I'm not saying you're like that, tapi istilahnya gini, saya dan mungkin Putkom dan yang lainnya di sini mungkin mewakili perempuan-perempuan yang kebetulan punya sosok laki-laki di dalam keluarga kami yang mendukung untuk perempuannya bisa maju. But that is not the case in a majority. Majority wise, bahkan teman saya yang udah jadi CEO atau jadi anggota DPR, mereka bisa bilang, tahu gak Sar, gue yang nyetop gue untuk maju itu bukan ayah gue, nyokap gue. Why? Karena ibunya yang bilang, ngapain kamunya kerja? Toh juga nanti kan kamu mendingan menikah terus punya anak, ibunya. So budaya kita, we're not facing just the men, we're also facing the women yang sudah punya budaya patriarki in their minds. Satu. Yang kedua, ekonomi. Tadi ditanya sama Mbak Santi, is there an amount? There is. Kalau kita ngomong belak-belakan, untuk DPR RI we know how much minimal. Bukan bicara tentang transaksionalnya kayak tadi Sarah bilang, kita bicara mosok ketemu sama masyarakat, ya kan kita sosialisasi, memperkenalkan diri. Ketemu sama mereka mosok kita nggak ngasih makanan dan minuman. Makan dan minum aja udah pasti that's gonna cost. So there is a minimum cost yang harus kita persiapkan untuk kita bisa ketemu sama masyarakat keliling gitu loh. Ekonomi, bayangin kalau mereka aja nggak dibiarkan, nggak dipersilahkan untuk bekerja, how are they supposed to finance their own campaign? Gitu kan? Karena kalau di sini crowdfunding tuh masih aneh banget. Karena dianggap kalau misalkan dapat sponsor, oh nanti hutangnya banyak. Beda dengan di Amerika. Yang ketiga adalah sistemnya, yaitu tadi. Sistemnya bukan berarti laki-laki, ini saya harus luruskan. Bukan berarti para laki-laki yang ada di DPR itu tidak mendukung untuk perempuan menjadi wakil rakyat. Ini di sini nggak ada yang I never felt, at least saya selama saya di DPR waktu itu selama 5 tahun saya nggak merasa karena saya perempuan terus mereka memperlakukan saya berbeda. Until the end, tapi itu udah another story. Maksud saya adalah begini, pada saat kita memperjuangkan waktu itu 30% dapil nomor urutnya 1, sayangnya kita kalah dengan 4 partai yang mendukung, 6 partai yang tidak mendukung. Why? Bukan karena mereka tidak mendukung perempuan, tapi karena realitanya sistem politik incumbent lah, petahananya kan mayoritas laki-laki. Mereka kebanyakan gak mau dong untuk disuruh majunya sebagai nomor urut 2. Pasti mereka maunya nomor urut 1. Karena imagine, ini kalau misalkan nanti verifikasi proses, yang lolos verifikasinya tuh sampai lebih dari waktu itu kan 12 partai, yang paling banyak tuh. Ya kan? Kalau sampai 17 partai, itu kita ngebuka kertas untuk votingnya itu udah kayak baliho gedenya. Can you imagine? Karena untuk di satu dapil, misalnya dapil waktu itu saya Jawa Tengah 4, Sragen Karanganyar Wonogiri, itu 7 kursi, 7 dikalikan jumlah partai, ya kan? So itu yang kita juga struggle, apalagi di daerah-daerah yang dimana mungkin untuk nyoblos aja mereka bahkan ada yang illiterate rate-nya masih lumayan tinggi. Jadi untuk bisa ngelihat mana partainya, mana apalagi yang lansia. So kita memang masih banyak banget dari segi tantangan. Terakhir saya cuma mau jawab yang soal transaksional itu tadi. Oke. Ini di mana one of my pet peeves adalah dari segi kemunafikan. Di survei banyak yang bilang anti korupsi. Tapi terus pada saat ditanya, oh mau terima nggak kalau misalkan ada serangan fajar, ya amplop gitu ya. Realitanya mereka akan mengatakan apa hubungannya itu amplop dengan korupsi. Korupsi kan cuma ngambil dari APBN, ngambil dari yang merugikan negara. Mereka nggak ngelihat bahwa that's the start. Itu awalnya itu dengan lo ngambil uang amplop itu gitu loh. And unfortunately bahkan Gen Z dan milenial akan menyatakan mereka anti korupsi tetapi tetap akan menerima dan justru mereka menganggap bahwa it's fair untuk lo kasih gue amplop untuk gue bisa nyoblos lo. So that's it. Oke, baik. Kalau Mbak Putri gimana nih terkait dengan, karena kan Mbak Putri sekarang baru saja punya baby, jadi struggle-nya real banget tuh ya sebagai ibu bekerja dan juga memiliki anak begitu.
Dan membagi waktunya gimana tuh? Masih bisa istirahat nggak tuh Mbak Putri? Jujur udah dijawab semua sama Ibu Rahayu Saraswati, jadi sampai bingung juga mau jawab apa. Tapi ini pesan paling utama, paling konkret menurut aku buat teman-teman perempuan di sini yang belum menikah dan masih pacaran, cari pacar yang mau mendukung impian dan cita-cita kita. Itu udah paling penting. Itu ilmu paling konkret yang bisa bikin 4 perempuan ini ada di sini adalah karena kita punya pasangan yang tidak mencegah kita untuk bekerja tanpa kenal waktu, walaupun kita masih tanggung jawab sama Tetap tugas ya, kena kita marah juga sebagai kadang-kadang masih. emak-emak ya kan, sebagai ibu gitu. Anakku nunggu di mobil kebetulan karena dia tadi pas aku mau bawa turun dia tidur. Jadi pasangan itu menjadi kunci, mau teman-teman jadi apa ya, bukan hanya jadi politisi, mau jadi CEO, mau jadi brand ambassador, mau jadi diplomat, mau jadi apapun, kalau pasangan yang gak mendukung kita gak akan kemana-mana. Karena ya tadi budaya patriarki masih yakin perempuan itu tempatnya di rumah. Padahal kalau perempuan yang populasinya udah 49% ini di Indonesia berdasarkan hasil BPS kemarin, kita semua berkontribusi terhadap ekonomi, kita udah bukan lagi negara berpendapatan menengah, udah bisa bersaing sama Amerika nanti. Kalau kita semua perempuan dikasih tempat untuk menjadi pimpinan yang memegang posisi strategis di sektor kita masing-masing. Jadi buat yang suka dilarang sama pacarnya, kamu gak boleh ke Gen Z Summit, Millennial Summit, buat apa? Lepasin. Kamu nonton aja sama aku gitu. Atau kamu gak boleh ikut organisasi ini, nanti sibuk lupa aku. Buang jauh-jauh. Kalian masih punya waktu, masih pacaran, belum ada cincin, cabut langsung cari yang lain. Lari jauh-jauh. Lari jauh-jauh cari yang lain, langsung cari pacar yang kira-kira bisa mendukung. Dan ini aku berdasarkan pengalaman pribadi ya, aku sama suamiku, kita baru kenal pas aku kampanye 2019. Itu pas kampanye kita kenalan, aku langsung nembak dia kayak gini, kerjaan gue kayak gini. Dan waktunya kalau kerja tuh bisa 24/7, round the clock. Dan kadang-kadang juga Sabtu Minggu kita nggak akan ada di rumah gitu. Lo terima apa enggak? Terus dia bilang, oh ya udah, oke. Udah itu pertanyaan pertamaku. Jadi habis itu aku langsung, oke gue bisa nikahin ini orang. Udah safe for me untuk menikahi ini orang karena ketika nanti dia berubah, aku akan pegang kata-kata pertama dia. Aku udah disclaimer dari awal, jadi ini konsekuensinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia mendukung banget dan sangat bisa berbagi porsi. Dan buat laki-laki yang ada di ruangan ini, belajarlah sama senior-senior kalian yang sudah menikah dan mau berbagi porsi rumah tangga dengan istrinya. Karena yang namanya beberes, ngurusin anak, masak dan lain-lainnya itu bukan urusan perempuan aja. Waktu bikin berdua, jangan sampai begitu mau ngurus, yang ngurus cuma satu. Jadi itu tanggung jawab berdua, itu aja deh. Oke, baik. Kalau Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Iya, tadinya saya berharap, artinya terima kasih tadi 3, Haryo, Christian sama Saras. Sarah. Karena yang Haryo sudah pernah kuliah di politik, kemudian Saras malah sudah pernah menjadi caleg. Saya berharap sebenarnya pingin denger nih suara dari para Gen Z, millennials yang ada di sini yang benar-benar belum pernah bersentuhan dengan kata politik, apakah itu di subjek kuliah atau apapun. Karena sebenarnya saya ingin menyerap kenapa sih anak muda sekarang itu makin lama makin jauh gitu dari kata politik gitu. Pertanyaan Haryo tadi joget-joget. Nah sebenarnya kita ini di politik sama dengan pekerjaan apapun. Ada yang juga lembaga-lembaga konsultan dan yang lain-lain bantu kita. Ini kayaknya waktunya closing, saya percepat. Nah afirmasi 30% perempuan. Bahwa sekarang ini dari 575 anggota DPR RI hanya sekitar 118-120 karena terakhir itu bertambah. Artinya sudah bagus ada di posisi 21-22% karena sebelumnya itu di bawah 19%. Yang menjadi masalah adalah afirmasi itu kan bukan untuk duduk di DPR RI, tapi afirmasi 30% keterwakilan perempuan menjadi calon anggota legislatif. Nah biasanya perempuan itu sangat jarang ditaruh di nomor 1, walaupun ada ketentuan tiap 3 nomor harus ada perempuannya. Kemudian
Kalau bicara lagi hasil Perludem, lembaga yang memang melakukan survei, kalau perempuan ditaruh di nomor 2 itu biasanya lebih sulit lagi. Yang kedua pertanyaannya dari Saras bahwa transaksional. Kalau bicara transaksional mungkin kita berempat di sini merasakan artinya tidak ada yang namanya jual beli suara. Selamat datang Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem yang juga viral. Ini perlu juga artinya ini adalah salah satu mitra nih. Pak Nadiem ini, Pak Mas Menteri di Komisi 10 pasti merasakan bagaimana kami ini anggota-anggota DPR RI kalau sudah bersidang di ruang rapat itu kan artinya betul-betul mengeluarkan pendapatnya, malah kadang-kadang perempuan itu jauh lebih keras. Bicara transaksional, saya nyambung. Transaksional menurut saya bukan artinya membela diri atau klise. Tapi sebetulnya siapa yang menang itu memang betul-betul yang bisa duduk itu sebetulnya yang rajin turun ke masyarakat. Nah, di situ ya pasti ada konsekuensi biaya. Kembali lagi undang-undang yang memerintahkan kita. Misalnya saya paling tidak suka memajang foto saya itu di pohon di mana-mana dengan baliho dan spanduk. Tapi undang-undang itu adalah salah satu memperkenalkan. Nah ya mau tidak mau tapi beruntung dapil saya juga dapil kota dengan medsosnya itu bisa ditampilkan juga. Jadi sebenarnya kalau sekarang ditentukan 75 hari masa pemilu dari Oktober sampai kurang lebih pemilihan suara 14 Februari 2024, jadi bukan hari kasih sayang tapi hari kasih suara, itu balik lagi makin sedikit menurut saya, makin pendek itu makin bagus karena sebenarnya kerja-kerja politik itu dilakukan adalah dari sekarang setiap hari dan artinya kalau dia terpilih dia memang sudah menanam, sudah mempunyai kontribusi terhadap dapil itu. Saya nggak bisa panjang lebar lagi karena kelihatannya sudah akan masuk sesi berikutnya. Sekali lagi saya berharap betul bahwa Gen Z, millennials yang ada di sini jangan apatis karena kerja-kerja politik apakah itu yang disebut dapil daerah pemilihan di masyarakat ataupun di ruang-ruang sidang itu sangat memerlukan pemikiran-pemikiran anak muda karena kedepannya ini ya memang kendali negara ini apakah itu di pemerintahan, di eksekutif, yudikatif, legislatif itu ada di kalian. Jadi sudah waktunya kalian itu masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam kebijakan yang bisa merubah kebijakan. Terima kasih. Monggo Mbak Kiki, Oke. singkat saja Mbak Kiki. Ya singkat ya, kesimpulan ya berarti dari Sarah, Putri, dan Mbak Intan. Jadi prinsipnya begini, Aryo, Sarah, dan Christian, ini tidak akan bisa kami kerja sendiri, itu pertama. Makanya kita butuh gotong royong, masukan, saran tadi yang disampaikan, like or dislike, that's democracy and it's fine. Ya. Dan kedua, masalah, oh ya ini keterwakilan perempuan, kita hari ini udah punya ketua DPR perempuan kok, dan semua juga perempuan, banyak di sini hadir, menteri juga banyak perempuan. So, tinggal kita mendevelop supaya lagi-lagi meng-approaching perempuan ke depan untuk mau bergerak untuk bareng-bareng bergotong royong. Karena apa? Sorry cowok-cowok, mostly perempuan ini memang speak with heart. Berbicara dengan hati dan memperlakukan orang dengan hati. Karena apa? Putri punya anak, saya ibu dari 4 orang anak, ya kan? Ini juga Ibu Intan juga sama. Jadi sometimes emang bukan baper, tapi terkadang untuk kami menimbang perempuan ini mostly benar-benar menimbang secara konkret dan rigid untuk perbaikan ke depan. Kemudian yang ketiga, cost politik. Cost politik itu tadi Sarah sudah jawab bahwa yang namanya logistik, saya tidak bicara transaksional. Saya bisa bicara karena saya salah satu bukti nyata. From nobody I can become somebody dengan hari ini, begitu. Jadi tidak semua, it depend dengan bagaimana kita bekerja. Dan pada saat duduk kita juga bekerja kayak Putri lakukan, saya lakukan, Mbak Intan lakukan. Bekerjalah dengan hati. Saya sarjana hukum tapi saya di Mitra Komisi 4. Saya background pidana tapi saya di Komisi 4. Karena apa? It's my passion, bagaimana memajukan petani ke depan. Dan itu saya yakin teman-teman semua seperti itu. Prinsipnya, mari kita sama-sama membuka mata, buka hati, buka pikiran, get your knowledge, get your information as much as you can supaya kita bisa membangun Indonesia ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk 4 politisi perempuan kita yang inspiratif.
Terima kasih Mbak Sarah, Mbak Putri, Mbak Intan, dan Mbak Kiki atas kehadirannya di acara Indonesia Millennials and Gen Z Summit. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, yang pasti nanti pas 2024 jangan golput dan kenali caleg kalian sebelum kalian nanti menggunakan hak suaranya. Oke, acara saya kembalikan kepada Syafina MC.